Polisi dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi motor milik pengendara yang terseret arus banjir. Sementara di pinggir jalan, sejumlah warga memilih melihat karena tak berani mendekat. Hujan berkepanjangan yang mengguyur sejak Sabtu sore menyebabkan debit air di daerah aliran sungai di Kabupaten Pidijaya Aceh kembali meluap. Akibatnya permukiman warga di Kecamatan Meredu, Pantai Raja, dan Kecamatan Merah 2 kembali terendam banjir. Luapan terjadi akibat pendangkalan sungai pasca banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi sebelumnya. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa Ainus melaporkan. Truk terbakar saat antri mengisi BBM di Aceh Tenggara. Sementara di Aceh Singkil, sebuah ambulans kehabisan BBM saat hendak merujuk pasien ke Medan. Warga berhamburan keluar dari SPBU Lawedeski, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara terekam kamera warga. Kepanikan ini disebabkan oleh sebuah truk yang terbakar dan mengeluarkan asap saat tengah mengantri pengisian BBM. Beruntung api dengan cepat berhasil dipadamkan. SPBU sementara memberhentikan aktivitas pengisian BBM. Diketahui dampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara membuat BBM menjadi langka, sehingga warga membludak antre untuk mengisi BBM kendaraannya. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna Anyus melaporkan. Terhadap mobil ambulan yang sempat berhenti karena warga menyumbangkan bahan bakar yang ada di kendaraan mereka untuk ambulans yang kesulitan mendapatkan BBM. Ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil itu hendak merujuk pasien ke rumah sakit di Medan, namun persediaan BBM ambulans menipis. Sebelumnya, ambulans sempat mendatangi sejumlah SPBU di kawasan Aceh Singkil. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam, pasokan BBM di SPBU tak kunjung datang. Ambulans pun mendatangi SPBU di wilayah Subulu Salam, namun persediaan BBM di SPBU tersebut juga kosong hingga mendarat sumbangan bahan bakar dari warga. Dan ketika kami bawa, memang mobil ambulan itu lagi rest, tidak ada minyaknya. Biasanya memang ada minyaknya, tapi karena berhubung minyak ini susah, memang langka. Pas pulang kemarin, kebetulan ambulan itu lagi ada waktu merujuk itu, pulangnya tidak ada minyak. Warga berharap kelangkaan BBM di daerah itu secepatnya bisa teratasi sehingga dampak kelangkaan BBM tidak kian meluas. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, Anyus melaporkan. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara bersorak menyambut datangnya tangki Pertamina di SPBU Kota Nopan, Mandailing Natal. Meski jumlah BBM dibatasi, namun mereka senang akhirnya bisa mendapat BBM usai 2 hari mengantri. Kali ini stok BBM yang terisi jenis Petramax sebanyak 8 ton. Hingga kini kondisi di hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara alami kelangkaan BBM. Antriannya udah ada 3 jam. 3 jam abang di sini? Iya bang. Kalau yang langka itu berapa lama? Yang langka ini semenjak ada bencana itulah. Oh, payah minyak ya? Iya bang. Kalau payah minyak gini gimana kita nih narik angkutan ini? Ya agak susah juga lah bang. Gimana kita mau narik? Jadi tiap hari antri? Antri bang. Pengelola SPBU mengaku kelangkaan BBM diakibatkan masalah pengangkutan dari depo Pertamina Teluk Kabung dan Dumai, sehingga pasokan tak dapat masuk setiap hari. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang ayah berjam-jam menggendong 2 anaknya setelah selamat dari banjir bandang dan longsor di daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Ia harus melewati pegunungan dan hutan, bahkan melintasi sungai. Inilah sosok Samsul Bahri, seorang warga Pidijaya Aceh yang selamat dari bencana banjir bandang dan longsor di daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Bersama keluarga tercinta dan sejumlah warga lain, Samsul yang berada di Kabupaten Aceh Tengah berusaha kembali ke Kabupaten Pidijaya, meski harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan melintasi pegunungan dan hutan. Bahkan di tengah kondisi lelah dan takut karena medan yang berat, Samsul menggendong kedua anaknya dalam perjalanan tersebut.
saat saya menggendong dua anak itu lokasinya daerah Sinda-Indang. Daerah Sinda-Indang memang arah-arah yang anak-anak itu bisa saya suruh jalan sendiri, dia jalan sendiri. Tetapi di posisi Sinda-Indang itu memang harus kita gendong. Tak hanya melewati pegunungan dan hutan, Samsul dan warga lain juga harus melewati jembatan rusak dan sungai yang mengalami pelebaran akibat banjir bandang dan longsor. Setelah berjalan berjam-jam dari pagi hingga malam, akhirnya mereka bertemu dengan mobil yang bisa mereka tumpangi dan membawanya ke Kutableng, Biren, Aceh. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sementara itu di tengah pencarian korban banjir bandang Padang Panjang, Sumatera Barat, tim SAR menemukan bunga rafflesia mekar di tepian sungai. Temuan langka terjadi saat operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat masih berlangsung. Saat menyisir area terdampak bencana, tim SAR tidak sengaja menemukan bunga rafflesia yang sedang mekar di tengah hutan basah. Penemuan ini terjadi saat mereka menelusuri jalur sulit untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pada saat tim gabungan SAR melakukan penyisiran sungai tidak jauh dari aliran sungai yang alat berat bekerja, pada sisi tebing kita menemukan bunga rafflesia yang sangat indah sekali. Hingga hari ke-11 pencarian, 34 korban yang belum ditemukan, 19 diantaranya warga Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kampung adat Yaruora, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah terus merambat dari rumah ke rumah tanpa mampu dikendalikan warga yang hanya bisa meratap dan menyaksikan dari kejauhan. Jauhnya lokasi kampung dari fasilitas damkar di kota kabupaten membuat api melumat sedikitnya 28 rumah adat besar rata dengan tanah. Sementara 8 rumah adat terhindar dari si jago merah. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Warga berharap pemerintah bisa menyalurkan bantuan guna pemulihan kampung dan psikologi warga. Dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analog 2 News melaporkan. Kisah pernikahan viral kakek di Pacitan, Jawa Timur dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah berakhir di penjara. Kakek Tarman ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan cek. Saudara Tarman, saya nikahkan Sela Arika dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Pernikahan seorang kakek asal Pacitan yang sempat viral karena mahar cek 3 miliar rupiah berujung kasus hukum. Tarman, pria 73 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pacitan terkait kasus pemalsuan cek. Tarman dijerat pasal 263 KUHP terkait dugaan pemalsuan surat, yaitu khususnya pemalsuan cek senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan oleh tersangka. Cek senilai 3 miliar rupiah. Pernikahan Tarman dengan Sela Arika, gadis 24 tahun, warga Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan pada 8 Oktober 2025 lalu, viral. Selain karena perbedaan usia yang mencapai 50 tahun, mahar cek bernilai fantastis juga jadi sorotan. Namun belakangan diketahui cek tersebut palsu. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan Tarman sebagai tersangka. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subaki, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.